Selain upaya RHL pada terestrial area, juga restorasi ekosistem mangrove melalui program rehab mangrove nasional dengan target 600.000 sampai dengan tahun 2024 untuk Indonesia. Jadi ini signifikan dalam kontribusi untuk carbon net sink pada 2030. Upaya rehab mangrove yang masif ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri. Ayo menanam pohon serta lestarikan alam, jaga alam untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Tabik pun, siang ini kita akan berdiskusi dengan isu yang sangat luar biasa, bukan saja isu nasional tapi juga global, tentang perubahan iklim. Dan syukur alhamdulillah untuk siang ini kita dapat kehormatan melakukan podcast ini di ruang Pak Sekda langsung. Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih kembali. Hadir di podcast kali ini adalah yang pertama adalah Sekretaris Ditjen, adalah Pak Dr. Hanif Faisal, kemudian Pak Sekda juga, Pak Sekda Lampung, Bapak Insinyur Farisal Darminto MA. Yang kita bahas untuk siang ini adalah Volunetzing 2030. Nah, apa itu Volunetzing 2030? Kita tanyakan dulu pada Pak Hanif. Monggo Pak Hanif. Terima kasih Pak Hadi Prayogo, izin Pak Sekda, Bapak sekalian, bahwa tentu dalam kesempatan hari ini kita mengucapkan terima kasih yang cukup besar kepada Pemprov Lampung atas kemudian kerjasamanya dalam akan kemudian membangun, melaksanakan target-target yang ada di dalam Indonesia Volunetzing. Apa sih Indonesia Volunetzing itu? Tadi disampaikan oleh Pak Hadi Prayogo bahwa keprihatinan internasional terhadap perubahan iklim ini semakin menguat karena memang diindikasi suhu bumi juga semakin meningkat. Awalnya dengan terbentuknya UNFCCC dan PBB yang menangani perubahan iklim, dilakukanlah bermacam pertemuan Pak, diantaranya yang mengemuka di awal tahun 1995 dilakukan pertemuan pertama dan sampai ini kita sudah ke pertemuan ke-26 Pak Sekda. Di dalam salah satu pertemuan di dalam COP namanya Pak, pertemuan para pihak di Paris itu ditandakanilah Paris Agreement. Di dalam Paris Agreement itu negara internasional menuntut semua negara untuk serius menurunkan emisi gas rumah kacanya di masing-masing negaranya dengan menghadirkan komitmen nasionalnya. Indonesia salah satunya yang dengan cepat tanggap di 2015 sejak menghadiri COP 21 di Paris itu dan langsung dipimpin oleh Pak Jokowi. Kemudian meratifikasi Paris Agreement itu dalam bentuk undang-undang Pak. Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Di dalam komitmen itu Indonesia berkomitmen menurunkan sampai di 29% dengan upaya sendiri dan 41% bila mana ada dukungan lebih serius dari internasional. Dari bisnis as usual di 2010 di angka 2,8 miliar CO2 ekuivalen. Kemudian apa sih Volunetzing itu? Volunetzing ini adalah ambisi yang sangat serius, sangat tinggi dari pemerintah Republik Indonesia berlandaskan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 Pak. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 16 tadi, bahwa Bapak Presiden melalui Perpresnya mencoba untuk mencapai target komitmen itu dengan lebih cepat. Salah satunya di dalam pasal 3 di Perpres nomor 98 tahun 2021 itu mengamanatkan untuk mendekatkan target itu dengan pendekatan net sink di sektor forestry and other land use atau sektor kehutanan dan lahan. Kenapa sektor kehutanan dan lahan dipilih oleh pemerintah dalam hal ini Pak Presiden? Karena sektor ini relatif tidak terlalu besar biayanya. Kemudian sektor ini mempunyai dua karakteristik, yaitu mampu mengurangi emisinya, kemudian di sisi lain juga mampu bahkan menyerap karbonnya Pak. Inilah kemudian di pasal 3 diminta kita, pemerintah Indonesia akan mendekati komitmen internasionalnya dengan Indonesia Forestry and Other Land Use di 2030. Kemudian dengan landasan ini berdasarkan
praktek pelaksanaan pengelolaan hutan dan lingkungan oleh Ibu Menteri selama 7 tahun terakhir. Ibu Menteri Profesor Siti Nurbaya Bakar kemudian mengkerucutkan itu dalam bentuk rencana operasional. Jadi kita tidak lagi bicara rencana aksi, tetapi sudah langsung operasional, Pak, ya? Operasional ini artinya siapa yang bertanggung jawab, kemudian programnya apa, tenaganya gimana, sumber daya manusianya seperti apa, semuanya dengan rinci disusun oleh Ibu Menteri melalui keputusan Menteri KOAHLK nomor 168 tahun 2022 tentang Indonesia Forestry and Other Land Use. Itu yang kita sebut dengan Volunetzing 2030. Wah, demikian, sangat luar biasa. Ini kalau tercapai, mudah-mudahan kelangsungan kehidupan anak cucu kita nyaman nanti di tahun 2030. Terus Pak, kita beralih ke Pak Farisal. Kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam mendukung Volunetzing ini Pak? Mungkin saya sebelum masuk ke Volunetzing, saya bicara dulu masalah secara umum ya. Bagaimana kita mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Paling tidak kita bisa tracking ke belakang ya. Provinsi Lampung sejak tahun 2012 itu kita sudah punya rencana aksi daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi 10 tahun yang lalu kita sudah punya itu rencana aksi daerah, dan kita tetapkan melalui peraturan gubernur nomor 32A tahun 2012. Pada saat itu kita punya target penurunan emisi di Provinsi Lampung itu 27,91% pada tahun 2020. Jadi kita memang sudah dari sejak awal sudah menyadari hal itu. Kenapa demikian? Oleh karena di daerah pun sudah sangat menyadari Pak, ini bukan hanya isu internasional gitu ya. Meskipun tadi Pak Sesjan Pranugi mengatakan dunia mendesak, tapi kita terlepas dari desakan dari dunia, kita juga menyadari bahwa ini sebetulnya persoalan lokal gitu. Perusahaan lokal juga Pak ya. Permasalahan lokal. Oleh karena Lampung sebagai daerah yang terpadat ya, termasuk yang padat gitu ya di luar Pulau Jawa gitu, dengan basis ekonominya pertanian gitu, tentunya kan sangat sensitif terhadap perubahan iklim pertanian. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk mitigasi dari perubahan iklim itu dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat supaya masyarakat itu bisa beradaptasi secara baik pada perubahan iklim. Sebab perubahan iklim tidak bisa kita hindari, Pak. Yang penting bagaimana masyarakat beradaptasi. Itu upaya kita untuk mitigasi. Kan dapat perubahan iklim kan terjadi penurunan dari produktivitas pertanian misalnya. Terus frekuensi bencana semakin tinggi dan lain-lain. Dan ini kita melakukan upaya pemberdayaan. Itu konsep dasarnya. Nah, salah satu upaya kita gitu untuk juga turut serta gitu ya. Mengurangi dampak dari perubahan iklim, kita menurunkan emisi karbon gitu. Dan sekaligus kita juga patuh dengan ketentuan dari pemerintah pusat bahwa kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih operasional di daerah. Harus, artinya kalau di tingkat pusat ada target 29% dengan kekuatan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, bagaimana ada cascading-nya sampai ke daerah gitu loh. Agar 29 atau 41% bisa tercapai. Bagaimana kontribusi tiap daerah gitu Pak. Nah, makanya Provinsi Lampung telah menyusun itu. Dan di RPJMD di perubahan yang terakhir tahun 2021 kita memasukkan salah satu indikator kinerja utama Provinsi Lampung itu ada penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi kita sangat serius untuk itu, dan di dalam dokumen kebijakan umum anggaran itu Pak, selain kita ada asumsi-asumsi makroekonomi tentang pertumbuhan ekonomi, tentang pengendalian inflasi dan lain-lain, kita juga punya target untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu maka kita juga punya dinas lingkungan hidup, punya dinas kehutanan, dan juga dinas yang lain itu harus berperan. Karena untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kan ada beberapa sektor, masuk sektor transportasi, sektor industri, pengolahan limbah dan lain-lain, itu harus ada target-target semua. Mereka harus melakukan upaya-upaya untuk itu. Jadi, tapi alhamdulillah ternyata Kementerian Kehutanan sangat serius untuk sektor forestry and other land use. Gitu. Kami juga berharap nanti kementerian yang lain yang bertanggung jawab, misalnya untuk sektor industri, transportasi, pengolahan limbah, juga akan melakukan hal yang sama, sehingga secara keseluruhan target penurunan emisi gas rumah kaca ini bisa tercapai. Nah, terkait dengan di Provinsi Lampung untuk forestry and other land use,
kita sadari bahwa di Provinsi Lampung sekarang kalau kita lihat dari persentase dari kawasan hutan ini kan sudah kurang dari 30%. Kurang dari 30%. Sudah kurang 30%. Itu kan idealnya 30%. Artinya kita termasuk koreksi saya Pak kalau salah. Provinsi Lampung itu sensitif sebetulnya Pak. Sensitif. Oleh karena penduduknya padat. Terus mayoriti penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian. Terus kawasan hutannya registrasinya kan masih di atas 28% lah ya. Tapi kalau kita lihat apakah efektif kawasan hutan itu berfungsi lindung, mungkin kurang dari itu. Artinya di Provinsi Lampung dari sisi ketahanan lingkungannya mungkin perlu kita tingkatkan, oleh karena kawasan hutannya kan semakin tipis. Gitu ya. Dari sisi tantangan, challenge, masyarakat dengan kepadatan yang cukup padat, yang sebagian besar mereka tergantung dari sektor pertanian, ini kan sensitif terhadap perubahan iklim. Iya, betul Pak. Terhadap banjir, kekeringan, dan lain-lain gitu. Jadi pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Pak Arinal sangat serius, sehingga di dalam visi daerah itu, visi kita itu rakyat Lampung berjaya. Iya. Berarti rakyatnya harus berjaya Pak. Iya betul. Kalau rakyat berjaya kan berarti semua orang harus berjaya. Salah satunya kalau untuk berjaya itu kita harus bisa memberikan protection kepada masyarakat, bahwa hidupnya itu harus sedapat mungkin dia tidak terkena dampak dari bencana alam. Sedapat mungkin Pak, meskipun tidak bisa kita nolkan ya. Iya betul. Oleh karena itulah pada misi ke-6 RPJMD kita itu adalah kita memastikan terlaksananya sustainable development, pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Semua, Pak. Nah itu penting sekali. Oleh karena itulah maka di dalam program kerja di tiap satuan kerja itu harus bisa mendukung itu, mendukung upaya-upaya mitigasi dan perubahan iklim, dan pada saat bersamaan juga kita melakukan upaya untuk menekan emisi karbon yang terjadi. Sebetulnya kalau untuk sektor forestry and land use ini sudah terprogram cukup bagus ya. Tapi untuk sektor-sektor yang sangat besar memberikan emisi itu sektor transportasi dan industri Pak. Itu paling banyak menimbulkan itu mereka menggunakan bahan bakar fossil fuel gitu kan. Sampai sekarang kan masih begitu. Listrik kita sebagian besar masih membakar batu bara gitu ya. Dan itu kan menurut ahlinya, mohon maaf saya bukan ahli, itu kan mengeluarkan emisi karbon. Emisi karbon. Jadi tantangan kita bagaimana kita mengurangi ketergantungan dengan fossil fuel itu dengan mengedepankan energi-energi yang ramah lingkungan seperti energi angin, matahari dan lain. Nah di Provinsi Lampung kita ada sudah beberapa kantor Pak, kita sudah masang itu penangkap solar cell ya pada atap, sehingga kita bisa menangkap energi matahari sehingga bisa diubah menjadi energi listrik. Seperti kantor Bapeda, kantor ini juga, kantor rumah sakit, beberapa kantor yang lain, itu sudah kombinasi itu Pak. Jadi kita semakin sedikit mengkonsumsi listrik dari PLN, karena kita sudah bisa dapat dari solar cell. Ini upaya kita juga sebetulnya. Lebih hijau Pak ya. Ya, itu kira-kira Pak gambarannya. Baik Pak Farisal, luar biasa penjelasannya. Pak Hanif, kira-kira ada komentar nggak ini program Provinsi Lampung ini sudah mulai 2012 loh Pak antisipasinya. Silakan Pak. Saya rasa tentu ini menjadi apresiasi buat kita semua Pak Adi Prayogo, bahwa penanganan climate change itu di Provinsi Lampung sudah tertanam atau embedded sedemikian rupa Pak, sehingga pada saat program-program nasional itu kemudian melakukan akselerasi, itu tentu kami yakin dengan sangat cepat teman-teman dari Provinsi Lampung akan menyesuaikan diri. Tadi sudah disebutkan Bapak Sekda, berbagai macam aksi mitigasi dan adaptasi telah dibangun di Lampung. Artinya pada saat kita kemudian membawa sektor kehutanan, tadi ada 5 sektor yang berkontribusi besar dalam gas rumah kaca. Tadi salah satunya sektor kehutanan itu insya Allah dengan dukungan pemerintah Provinsi Lampung, dengan yang sudah pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan, tentu akan mudah kita capai, sehingga kontribusi volume di secara nasional dari Lampung harapan kami bisa lebih tercapai, lebih cepat tercapai bahkan sebelum 2030. Mungkin gitu Pak Adi. Ya baik, kembali ke yang volume tadi Pak. Sekarang yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana pencapaian target dari
volume matching tingkat nasional sendiri, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya pelaksanaan forestry and other land use atau dari 5 sektor itu Pak, sektor energi, kemudian sektor limbah, kemudian sektor penggunaan bahan baku industri, agriculture dan forestry, tentu sektor kehutanan ini menjadi tantangan yang cukup besar. Ya. Bagaimana pada saat pelaksanaan bangunan diperlukan alokasi lahan dan ruang yang menyebabkan tentu berkolerasi terhadap deforestasi. Nah, kita bicara deforestasi, Pak Hadi, bahwa dulu kita bahkan sempat Pak Sekda masih ingat bahwa dari satu hari diidentikan 2 lapangan bola kita buka. Nah, itu sebelum 5 tahun ke belakang sampai hampir 2 jutaan itu kita deforestasi itu telah terjadi. Namun dengan upaya masif corrective action yang ditempuh oleh Ibu Profesor Siti Nurbaya Bakar itu mampu menekan jauh sekali Pak. Target nasional Pak Sekda kita 400.000 hektar Pak per tahun diperbolehkan untuk deforestasi. Tetapi dengan strategi Ibu Menteri kita mampu menekan bahkan di angka di tahun 2020 115.000 hektar se-Indonesia. Jadi jomplang sekali Pak, sangat tinggi. Nah, upaya inilah kepercayaan diri inilah kemudian mendorong Ibu Menteri kemudian mencoba membangun itu dalam suatu strategi yang disebut dengan forestry and other land use. Jadi salah satu capaian yang perlu kita apresiasi adalah penurunan yang cukup tajam angka deforestasi. Tentu banyak subsektor lain yang harus kita bangun, diantaranya pengelolaan hutan lestari, peningkatan rehabilitasi, konservasi biodiversity, juga penegakan hukum. Jadi masih juga tentu menyisakan PR-PR yang tidak ringan untuk kita semua. Mungkin itu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Hanif Faisal. Kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, lalu Pak barangkali bisa dijelasin program-program khusus lainnya Pak untuk mendukung program yang disampaikan tadi. Oke. Jadi kalau kita bicara kepada masyarakat, dia bilang teman-teman kita harus menurunkan emisi gas rumah kaca. Mungkin sebagian mengerti, sebagian tidak Pak. Gitu ya. Betul, apalagi masyarakat umum ya, dengan pendidikan terbatas. Artinya kita harus membangun bagaimana mengkomunikasikan ini sehingga masyarakat itu menjadi, this is my business gitu loh. Bagi masyarakat, ini persoalan saya nih. Bukan hanya diperintah oleh Ibu Menteri atau perintah Gubernur untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi masyarakat pikir, ini persoalan saya nih. Kalau saya tidak terlibat, maka saya akan terkena dampak. Kan politiknya begitu Pak. Betul. Gitu. Oleh karena itulah, tadi sebagaimana arahan Pak Gubernur, kita harus bekerja dengan pentahelix Pak ya. Gitu. Mulai dari pemerintah, akademisi, badan usaha, komunitas dan media, kita harus kerja bareng. Harus kerja bareng Pak. Oleh karena masing-masing punya peran gitu. Betul, pemerintah kita bikin regulasi gitu ya. Kita bikin perencanaan, kita punya penganggaran. Tapi kalau tidak didukung oleh dunia usaha misalnya. Misalkan kita ingin mendorong supaya dunia usaha lebih ramah lingkungan. Kalau mereka tidak peduli jadi sulit Pak. Betul. Begitu juga dengan riset-riset yang harus kita lakukan. Bagaimana kita punya program-program misalnya upaya adaptasi masyarakat petani, adaptasi masyarakat sekitar hutan, adaptasi masyarakat gitu ya, terhadap upaya untuk menurunkan emisi dan upaya mitigasi kita. Begitu juga dengan media Pak. Jadi Pak Gubernur meminta kita harus kerja bareng nih. Siap. Pentahelix bekerja sama-sama. Tribun Lampung siap Pak. Terus kita juga harus mengkomunikasikan. Misalkan begini Pak, kalau masyarakat sekitar kawasan hutan yang hidupnya pariwisata atau masyarakat sekitar pantai hidup pariwisata. Katakanlah masyarakat di pantai, kita mau dorong mereka ingin bikin desa wisata, desa pantai wisata. Kalau kita bilang, kita harus menurunkan emisi gas rumah kaca, mereka nggak paham. Tapi kalau kita ajak, yuk kita bareng-bareng lestarikan mangrove, gitu kan? Kita ajak mereka sama-sama kita tanam mangrove, mereka menjaga sehingga mangrove ini nanti akan menjadi potensi wisata. Mereka kan pasti semangat Pak. Betul. Secara tidak sengaja mereka menjaga mangrove, berarti kan dia membantu program forestry and other land use, matching, gitu kan? Gitu. Itu juga selain untuk wisata mereka. Begitu Pak. Sebab kalau mereka coba diminta menurunkan emisi gas rumah kaca, mereka nggak paham tuh buat apa. Tapi kalau kita lestarikan mangrove, sehingga ekonomi pedesaannya bisa baik gitu ya, pariwisatanya maju, terus mereka bisa dapat ikan lebih banyak lagi oleh karena ikan bertelur di mangrove, itu kan menjadi sesuatu yang menjadi solusi bagi kita Pak. Begitu juga dengan masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar kawasan hutan dengan program-program perhutanan sosial gitu ya.
mereka kita lakukan pemberdayaan, kita berikan pembekalan yang cukup, wawasan yang cukup, sehingga mereka bisa jaga hutan, tapi mereka bisa hidup lebih baik gitu dengan hasil hutan yang mereka dapatkan. Jadi kira-kira itu yang dimaksud Pak Gubernur, bagaimana kita membangun kebersamaan, kita ciptakan action-action di lapangan yang lebih kena, lebih tepat, tapi sasaran kita tercapai gitu Pak. Kira-kira gitu. Luar biasa. Baik Tribuners, ini obrolannya makin lama makin panas ini kayaknya nih. Panas dalam arti tentang Indonesia hijau nantinya. Kita akhiri dulu sesi pertama, nanti kita lanjut lagi ke sesi yang kedua. Terima kasih. Selain upaya RHL pada terestrial area, juga restorasi ekosistem mangrove melalui program rehab mangrove nasional dengan target 600.000 sampai dengan tahun 2024 untuk Indonesia. Jadi ini signifikan dalam kontribusi untuk carbon net sink pada 2030. Upaya rehab mangrove yang masif ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri. Ayo menanam pohon serta lestarikan alam, jaga alam untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Selain upaya RHL pada terestrial area, juga restorasi ekosistem mangrove melalui program rehab mangrove nasional dengan target 600.000 sampai dengan tahun 2024 untuk Indonesia. Jadi ini signifikan dalam kontribusi untuk carbon net sink pada 2030. Upaya rehab mangrove yang masif ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri. Ayo menanam pohon serta lestarikan alam, jaga alam untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi giliran Pak Hanif Faisal. Pak, bagaimana potensi karbon di hutan-hutan Indonesia ini Pak? Seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Jadi kalau bicara potensi karbon di Indonesia, saya rasa mungkin kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memiliki luas hutan 3 besar Pak ya. 3 di dunia. Jadi sekarang tinggal aja dikalikan karbonnya Pak Sekda. Kalau 1 hektar itu 120 ton CO2 ya dikalikan aja dengan luasan hutan yang ada di tempat kita Pak Handi. Tutupan hutan kita hampir 91 juta hektar. Nah, itu katakanlah 51% dari luas daratan Indonesia. Sehingga kalau bicara tutupan hutan itu demikianlah nilai karbonnya. Belum lagi kita mempunyai potensi dari gambut Pak. Gambut itu konon katanya seperti mangrove, dia 5 kali lebih besar kemampuan menahan karbonnya. Gambut kita secara nasional kita punya hampir 24 juta hektar. Itu kalau dikalikan 5 berapa? Kemudian mangrove kita 3,3 juta hektar. Jadi itu juga potensinya lebih besar dari hutan di tanah daratan. Potensi mangrove maupun gambut besarnya ada di mana? Dia itu terbagi 3 Pak potensi mangrove-nya, karbonnya. Pertama di above ground di atas, kemudian below ground di akarnya. Ya, tetapi yang paling besar adalah soil biomasnya. Jadi tanahnya itu yang tersusun dari lapisan-lapisan bahan organik. Ini yang kemudian Pak Adi harus menjadi perhatian kita dengan sangat serius. Pada saat kemudian gambut itu kita ekstraksi, kita keluarkan, kita jadikan lahan pertanian, itu mengembalikan gambut agar berfungsi normal itu sampai ratusan tahun baru kembali.
termasuk mangrove. Jadi kalau kita sudah menanam gambut, tidak berarti CO-nya bisa nambah banyak, harus nunggu ratusan tahun untuk mencegah dekomposisi itu, Pak Sekda. Sehingga dengan demikian pada saat kita bicara target national determined contribution di sektor ini Volu, itu sektor gambut masih diproyeksikan sebagai emitter karena belum semuanya bisa kita kembalikan fungsinya, meskipun kita sudah mengurangi deforestation maupun kebakaran hutan yang memang harus nol di 2030, tetapi di komposisi gambut nilainya masih cukup besar, Pak. Nah itu yang kemudian saya rasa pemerintah provinsi, kabupaten harus sangat serius mencermati ini pada saat kemudian kita bicara ketahanan iklim. Tadi secara detail Pak Sekda sudah memberikan contoh lapangan bagaimana pengaruh climate change ini terhadap hasil panen menurun, kemudian curah hujan tidak menentu, Pak Sekda. Nanti ngomong ini La Nina ya Pak Anip, karena hujan nggak berhenti ini. Nah, ini kan bagus siklus semuanya, Pak. Belum nanti kemudian pulau tenggelam, banjir yang cukup besar, kemudian ini putaran angin demikian. Nah, ini yang contoh-contoh yang tadi disampaikan Pak Sekda secara gamblang bagaimana kemudian lokal itu menyikapi isu global tadi. Mungkin demikian Pak Adi. Ya. Kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, kita tahu bahwa kehutanan di Sumatera termasuk Lampung bukan hanya merupakan sumber daya alam, melainkan ada celah ekonomi di sana, Pak. Sejauh mana Pemprov Lampung mengimplementasikan hal ini? Terima kasih, Pak. Itu kan ada visi kehutanan itu ya, hutan untuk kesejahteraan ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kehutanan, memang hutan itu untuk melestarikan lingkungan, tetapi sebetulnya goal yang paling akhir itu untuk kesejahteraan sebetulnya. Kita iya gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi melestarikan lingkungan itu menurut hemat saya itu goal antara itu loh. Jadi hutan kita lestarikan, dengan hutan lestari lingkungannya bagus gitu ya, dengan lingkungan bagus manusianya bisa hidup lebih sehat, lebih produktif, terhindar dari bencana. Itulah kan sebetulnya dampaknya kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi memang filosofinya hutan itu untuk kehidupan. Untuk kehidupan betul, ya. Tapi melalui pelestarian lingkungan, melalui konservasi, rehabilitasi, termasuk kita melakukan pelestarian fauna-fauna dan lain-lain. Nah, kembali kepada data ya, bahwa di Provinsi Lampung pada saat ini tutupan registrasi kawasan hutan itu kurang dari 30%, Pak. 30%, Pak. Kurang dari 30%. Kurang dari 30%. Nah, di antara itu juga kalau kita lihat hutannya betul-betul hutan yang masih memberikan perlindungan yang efektif itu lebih sedikit lagi itu, Pak. Saya tidak hafal angkanya, mungkin ya tinggal separuhnya lah kira-kira begitu ya. Selebihnya seperti register 45 ya. Itu kan hutan produksi tetap, tapi ternyata tidak kelihatan lagi hutannya. Oleh karena sudah masyarakat masuk ke sana, sudah mereka menanam tanaman singkong dan lain-lain. Jadi itu tidak maksimal memberikan perlindungan. Nah, tadi Bapak tanyakan sampai seberapa jauh kita melihat celah gitu ya. Ekonominya. Hutan itu berdampak ekonomi. Pertama, kita harus meneruskan, Pak. Jadi ada kan titipan dari yang menciptakan alam semesta ini. Allah itu menciptakan alam semesta ini sangat sempurna. Sangat sempurna. Allah itu mengatakan, coba kamu lihat alam semesta ini, adakah cacatnya? Tidak ada sebetulnya. Dia menjadi rusak oleh karena tangan manusia. Benar. Tangan manusia. Rusak karena tangan manusia juga, Pak, ya. Dan ini sudah difirmankan oleh Allah pada surat Ar-Rum ya, ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki manusia itu memahami dampak itu, sehingga bisa kembali kepada jalan yang benar. Ini firman Allah ini. Artinya gitu, Pak. Artinya membuat kerusakan itu kan masyarakat. Kita ya. Manusia gitu. Hutan jadi gundul, hutan jadi dicuri dan lain-lain. Akhirnya kan kita kena banjir, dampak perubahan iklim semakin parah, dan kita harus pahami betul dampak itu sudah terjadi. Sebagaimana tadi kan diperintahkan agar kita memahami dampak itu. Dan kita semakin paham oleh karena dampak itu langsung terasa, Pak. Langsung terasa. Banjir lebih sering terjadi, kita lihat di televisi, terus frekuensinya semakin sering, dampaknya semakin luas gitu ya. Terus hal-hal lain, wabah penyakit juga menjadi lebih sering gitu ya, oleh karena terjadi perubahan-perubahan. Bahkan ada ancaman-ancaman
sebagian pulau-pulau nanti akan tenggelam. Maka kita harus paham betul itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, Provinsi Lampung pertama berupaya keras untuk menjaga hutan yang sudah ada ini, Pak. Hutan yang sudah ada ini kita harus jaga. Di dalam Perda Tata Ruang disebutkan kita harus punya program mengembalikan fungsi Hutan. Fungsi hutan untuk Hutan. sebagai fungsi lindung kawasan hutan. Oh, Kita harus mengembalikan fungsi lindung kawasan hutan. Meskipun hutan sendiri kan punya fungsi ekonomi. Betul. Apakah hutan itu sebagai kawasan sebagai hutan produksi dan lain-lain. Tapi kita harus kembalikan fungsi lindung dari kawasan hutan. Nah, terkait dengan hal itu, kita tentunya kalau kita ingin menjaga hutan, tidak cukup hanya dengan polisi hutan yang menjaga itu, Pak. Kita harus berdayakan masyarakat. Masyarakat kalau dia bisa menjaga kawasan hutan, maka itu sangat efektif. Ya. Jadi program-program seperti perhutanan sosial itu sangat tepat. Tepat, Pak, ya. Masa lalu kan kita menganggap yang menjaga hutan itu hanya pemerintah saja, masyarakat tidak diberdayakan. Betul, Pak. Ternyata kan tidak cukup efektif. Ya. Nah, dengan masyarakat kawasan hutan, kita berikan penyuluhan, kita berikan dukungan, pemberdayaan, sehingga mereka menyadari bahwa hidup mereka di sekitar kawasan hutan sangat tergantung dari baik atau buruknya hutan. Ya. Kalau hutannya tidak dijaga, hutannya buruk, maka kehidupan mereka terancam. Kalau hutannya bisa kita jaga, maka hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Ya. Ini kan kuncinya, Pak. Kuncinya. Ya, jadi program-program seperti perhutanan sosial itu sangat disambut baik oleh daerah untuk kita dukung. Termasuk tadi saya jelaskan bagaimana kita mengkolaborasi pengembangan pada sektor lain, seperti sektor pariwisata, Pak. Betul. Kita dukung sektor pariwisata di daerah pantai dengan melestarikan mangrove. Kita dukung pelestarian hutan untuk desa-desa yang punya potensi kawasan hutan. Sebab kita mesti beritahu kepada masyarakat, kalau ada potensi hutan yang bagus, lingkungannya asri, itu menjadi daya tarik wisata. Ya. Tapi kalau Betul. hutannya rusak, itu tidak ada wisata yang mau datang ke sana, Pak. Ya. Itu yang datang adalah bencana. Ya. Nah, jadi itu, Pak, kita mencoba memaksimalkan fungsi-fungsi lindung itu sehingga punya nilai ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu, Pak. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Pak Sekda, tadi saya tertarik dengan rencana Pak Sekda mengumpulkan pentahelik. Seperti apa, Pak, dan kapan kira-kira, Pak? Ini segera kita program, Pak. Ya. Oleh karena memang kalau kita lihat ya di dalam salah satu target SDGs ya, SDGs itu kan salah satunya itu disebutkan di situ, namanya itu tujuan ke-17, yaitu Partnership for the Goals. Ya. Jadi goals yang telah kita buat tadi itu tidak akan berhasil kalau tidak ada upaya-upaya partnership, kerjasama, Betul, gitu, Pak. Nah, ini sebetulnya selama ini kita sudah membangun komunikasi cukup bagus ya. Dinas Lingkungan Hidup dengan NGO terkait gitu, kita sudah banyak diskusi misalnya dengan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tapi ke depan ini harus lebih kita tingkatkan gitu. Gerakan-gerakan partnership itu harus kita tingkatkan supaya tercapai, Pak, sinergi program-program. Semua para pihak tadi harus paham betul bahwa this is my business. Ini menjadi tanggung jawab saya. Bukan hanya bisnis pemerintah, tapi juga tanggung jawab saya this juga. is my responsibility. Semua orang harus berpikir begitu. Siap. Sehingga semua bisa ambil bagian, sehingga ini bisa sukses. Ya, baik. Gitu. Kembali ke Pak Hanif. Ini luar biasa program dari Pemprov Lampung yang nanti akan dilakukan. Terus, Pak, secara nasional, bagaimana langkah KLHK dalam mengajak pemangku-pemangku kepentingan ini, Pak, sampai saat ini? Dan bagaimana responnya, Pak? Ya, terima kasih, Pak Adi. Tadi Pak Sekda udah jelaskan dengan lugas bahasa lapangannya. Jadi Pollinatring ini dokumen yang disusun secara nasional. Kemudian untuk mengimplementasikannya, Ibu Menteri meminta kami turun ke daerah, ketemu Pak Sekda, Pak Kadis, Bu Kadis, untuk kemudian membahasakan bahasa Indonesia ini dalam bahasa lokal beliau. Jadi sehingga apa yang kearifan lokal, mangrove, wisata mangrove yang akan membangun berkontribusi langsung kepada penurunan gas rumah kaca, tentu ini menjadi salah satu program-program yang harus kita bangun. Tadi Pak Sekda menyitir ayat Al-Quran, ayat 41, bahwa telah muncul terjadi kerusakan akibat
antropogenik atau usaha manusia. Usaha manusia. Sehingga inilah kemudian secara nasional dalam Undang-Undang 32 2019 tentang pengelolaan lingkungan hidup itu diwadahi, Pak Hadi. Sehingga dengan demikian seluruh pembangunan itu wajib dilandasi daya dukung dan daya tampung tadi yang Pak Sekda sebutkan. Namun menjadi pertanyaan pokok, apakah kita hanya berlandasan itu? Tentu tidak. Bahwa menjawab pertanyaan masyarakat harus sejahtera menjadi hal yang paling mutlak di sini. Tanpa itu semua tentu kita akan susah untuk mengimplementasikan hal yang beriringan tadi. Sehingga demikian Bapak Presiden mengeluarkanlah Perpres nomor 98 tahun 2001 Pak tentang nilai ekonomi karbon dalam pencapaian nationally determined contribution. Nah, artinya gini, bahwa tentu pihak-pihak yang telah berkontribusi menjaga serapan karbon, meningkatkan serapan karbon harus ada nilai ekonominya. Kemudian pihak-pihak yang berkontribusi mengimiter gas rumah kaca ya harus ada disinsentifnya. Nah, itulah kemudian diatur dalam Perpres 98 tahun 2021. Nah, detailnya inilah Pak Hadi yang saat ini sedang disusun permennya, insya Allah segera keluar, sehingga landasan voluntary dalam 3 landasan utama, Sustainable Forest Management, Environment Government, dan Carbon Governance itu completed Pak, sehingga apa yang kita susun di tingkat nasional dengan mudah Pak Sekda akan membahasakan di tingkat subnasional atau lokal dengan karakteristik dari masing-masing provinsi. Sehingga dengan demikian target yang kita harapkan min 140, kalau kita semua seperti ini, Pak Sekda punya rencana pakai pentahelik tadi, dan di nasional itu sudah dilaksanakan Pak. Jadi kita membangun voluntary ini dengan dukungan namanya Foretika, Forum Komunikasi Pimpinan Tinggi Lembaga Kehutanan. Kemudian di daerah Pak Sekda kita melibatkan university yang ada di provinsi. Kemudian seluruh pelaku usaha juga kita sudah kontribusikan dalam penyusunan Renov ini. Renov Indonesia Voluntary ini disusun selama 1 tahun Pak. Jadi kita diskusi dari floor ke floor. Kami Pak jalan terus. Nah, akhirnya terjadilah buku Indonesia Voluntary, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan Pak Sekda bisa ditiru oleh provinsi yang lain menggunakan kekuatan pentaholik untuk kemudian mengimplementasikan target secara nasional. Kalau semua Pak Adi dengan target itu akan juga sangat ambisius sih, sangat ambisius. Tetapi kalau ada Pak Sekda ini sama Pak Sekda yang lain seperti beliau-beliau ini, selesai urusan. 140 kita bisa gotong royong, meletakkan fondasi ekonomi, meletakkan bisnis to bisnis dalam membangun kelayakan lingkungan seperti Pak Sekda. Tentu hal ini akan semakin mempermudah pencapaian forestry and agricultural use di net sink min 140 juta ton CO2 di 2030. Mungkin itu Pak Edi. Oke, siap. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih kita Pak Sekda. Pak Sekda, bagaimana nanti ke depannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov Lampung dalam mensukseskan voluntary 2030? Ini memang Bapak tadi sudah pengen, tapi kolaborasinya Pak. Kolaborasinya kan pertama sangat tergantung dengan kewenangan, tergantung dengan kedudukannya. Kalau di pusat kan pasti lebih banyak kepada kebijakan ya. Terus koordinasi antar pimpinan lembaga gitu ya. Mungkin juga mencari pola-pola tadi yang disebutkan, pola insentif dan yang lain. Nah, kami di daerah menerjemahkan kebijakan pusat Pak, sambil kita mengkomunikasikan bagaimana bisa lebih efektif. Jadi case-nya di daerah itu tugas di daerah nanti Pak. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan seluruh komponen di daerah, menerjemahkan kebijakan makro dari pusat sehingga bisa lebih efektif di daerah, didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh daerah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih nih Pak Sekda, Pak Farisal Darminto, Pak Hanif Faisal, ini luar biasa jauh-jauh dari Jakarta ini Pak, khusus untuk memantau voluntary. Tapi Jakarta Lampung dekat Pak. Dan akan terus komunikasi. Demikian Tribuners, bincang kami dengan Pak Sekda, kemudian Pak Hanif Faisal, dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Sekda yang telah meminjamkan ruangannya untuk podcast ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan KHLHK dan kemudian juga Pemprov Lampung bisa menjadikan masyarakat kita hidup lebih aman, lebih nyaman, menyambut masa-masa mendatang. Khususnya sukseskan voluntary 2030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selain upaya RHL pada terestrial area, juga restorasi ekosistem mangrove melalui program rehab mangrove nasional dengan target 600.000 sampai dengan tahun 2024 untuk Indonesia. Jadi ini signifikan dalam kontribusi untuk carbon net sink pada 2030. Upaya rehab mangrove yang masif ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri. Ayo menanam pohon serta lestarikan alam, jaga alam untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.